Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti bersukacita. Seperti kita hari ini bersukacita karena Tuhan sudah naik kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita angkat pujian segala puji syukur. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, walaupun secara online, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih mau memuji nama Tuhan, mari kita angkat pujian Allah itu baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Hidupku, bintang
kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, di mana atas segala berkat kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami secara virtual Bapa, tapi kami akan percaya Tuhan yang tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati setiap kami Bapa, dan mengajari kami sehingga apapun Tuhan yang kami dengar firman Tuhan nanti boleh kami mengerti, boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Bagi hamba Tuhan yang kami menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan mengajari sehingga hamba Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan kepada adik sekolah minggu kami, sehingga adik kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan didengarkan nanti Bapa, dan juga mereka juga boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak Tuhan sudah siap mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan syukur. Haleluya. Selamat minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Abang harap semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya keadaan sukacita. Nah, hari ini kita mau membahas tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita bahas tentang firman Tuhan hari ini, semuanya sudah pegang Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita buka Alkitab kita. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Di sini Abang baca dan adik juga boleh baca masing-masing ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada yang tahu nggak adik-adik, kenapa kita harus beribadah di hari ini? Biasanya kita beribadah itu di hari Minggu, tapi hari ini, hari Kamis, kita ada yang tahu nggak kita memperingati hari apa? Ya, kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di mana beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Nah, satu kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di hari Paskah itu, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, nah Tuhan masih ada di dunia selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Tuhan sering menampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan. Tuhan sering menampakkan dirinya kepada setiap orang yang percaya. Sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, kita membahas tentang ayat Alkitab kita yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul. Semua kita boleh baca kembali di ayat ke-6, kita baca bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, di sini ada kata-kata mereka. Maka bertanyalah mereka. Mereka ini kira-kira siapa? Mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan lagi bersama dengan murid-muridnya di sebuah bukit adik-adik. Nah, pertanyaannya, mengapa murid-murid ini bertanya seperti ini kepada Tuhan? Mengapa? Nah, karena murid-murid ini berpikir bahwa Tuhan pergi atau naik ke sorga untuk membuat sesuatu dan akan membalas dendam kepada
pemerintahan Romawi dan membalas dendam terhadap setiap orang yang telah mengikutkan Tuhan dan setiap orang yang telah menyalibkan Tuhan. Itu yang dipikirkan oleh setiap murid Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa, adik-adik? Tuhan jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, di sini apa yang dianggap oleh murid-murid itu sangat salah besar. Tuhan pergi ke sorga, Tuhan naik ke sorga, dia itu tidak membuat misi, dia tidak mau membalas dendam untuk setiap orang yang menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan ke sorga itu untuk misi Allah, bukan untuk misi manusia. Tapi Tuhan naik ke sorga untuk misi Allah, yaitu Tuhan ingin menyiapkan kerajaan sorga. Tuhan ingin menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, lalu ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat ke-8 ini adalah perintah Tuhan kepada setiap kita, pada setiap murid Tuhan dan juga kita. Nah, kita di sini disuruh untuk menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, ini juga pesan bukan hanya untuk murid Tuhan, tapi ini juga pesan untuk kita. Jadi kita juga harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, ayat ke-9, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah Tuhan memberikan pesan kepada setiap murid Tuhan, lalu Tuhan terangkat ke sorga, dan setiap muridnya melihat Tuhan terangkat ke sorga. Seperti itu. Nah, setelah terangkat, lalu ditutupi oleh awan-awan. Ayat ke-10 bersama-sama, kita baca sekali lagi ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, ia adalah Tuhan. Waktu Tuhan naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ayat ke-10, ayat ke-11. Dan berkata kepada mereka di sini, dan berkata kepada murid-murid Tuhan, hai orang-orang Galilea, hai murid-murid Tuhan Yesus, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Dia bertanya kepada murid-murid Tuhan. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dari ke-11 ini kita boleh simpulkan bahwa Tuhan hanya sementara. Tuhan akan datang kembali. Dia katakan ya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi di sini Tuhan pergi hanya untuk misi Allah. Setelah dia menyelesaikan misinya, Tuhan akan turun kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan, sebelum Tuhan naik ke sorga, dia memberi pesan kepada murid-murid Tuhan. Dan Tuhan akan kembali. Ini kita bisa buat contohnya adik-adik. Contohnya tuh seperti ini. Mungkin mama kita lagi mau pergi ke pesta. Nah, sebelum dia pergi ke pesta, dia bilang kepada kita, "Naku, nanti setelah kalau mau pergi ke pesta, kamu bersihin semua rumah ya. Kamu cuci piring, kamu semua bersihin rumahnya dan kamar kamu. Nanti kalau kamu lakukan, nanti mama kasih kamu baju baru. Nanti mama beliin hari Minggu gitu." Nah, lalu mama kita pergi ke pesta. Dan kita akan kita bersih rumah, kita melakukan semua perintah mama, kita nyuci piring, kita nyapu, kita bersihin kamar kita. Nah, kira-kira nih, setelah mama kita pulang, dia melihat rumah bersih, dia lihat kamar kita bersih, dia lihat piring sudah kita cuci. Kira-kira janji mama yang tadi yang dia bilang dia akan belikan baju, kira-kira tepati nggak, adik? Ditepati, karena kita melakukan perintah mama kita. Nah, itu ada contohnya. Dan kira-kira nih, kalau mama kita janji seperti itu, kalau dia mau pergi ke pesta, kita mau dibeliin baju, kalau kita melakukan perintahnya itu bersihin rumah, dan dia pergi ke pesta, setelah dia datang lagi, dan kita malas-malasan, kita nggak bersihin semua rumah, kita nonton TV aja, kita main game aja, kita main keluar aja. Kira-kira setelah mama kita kembali ke rumah,
Dia akan belikan kita baju nggak nantinya? Nggak kan? Karena kita nggak nempati janji sama mama kita. Kita nggak melakukan perintah mama kita. Nah, sama seperti ayat kita hari ini, sama seperti tema kita hari ini, yaitu Yesus pergi untuk kembali. Tuhan pergi untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, adik-adik ya. Jadi Tuhan naik ke sorga untuk menyiapkan kerajaan sorga, menyiapkan tempat bagi setiap anak-anak yang percaya. Nah, ingat sebelum tadi Tuhan pergi, dia memberikan pesan pada muridnya, yaitu menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu bukan hanya pesan untuk setiap murid Tuhan, tapi itu juga pesan setiap untuk kita, anak-anak Tuhan. Nah, kalau itu kan, dan Tuhan juga akan datang kedua kalinya. Nah, kalau semisalnya nih adik-adik, Tuhan kan pesan nih sama kita untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menurunkan Roh Kudus bagi kita. Jadi kita dikuatkan oleh Roh Kudus di saat kita menjadi saksi Tuhan. Nah, kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita mau menjadi berbuat baik, kita mau menjadi saksi Tuhan. Nah, kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita mau menjadi berbuat baik, kita mau menjadi terang dan garam bagi sekitar kita, yakinlah adik-adik, kita pasti tiba saatnya nanti Tuhan akan menjemput kita dan kita akan berada di tempat Tuhan. Kita akan berada di kerajaan sorga. Karena itu adalah janji Tuhan menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Nah, adik-adik, jadi dari sekarang Abang harap dari kenaikan Tuhan ini, Tuhan sudah memberi pesan kepada kita agar kita boleh menjadi saksi Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang, terutama adik-adik. Adik-adik kan masih kecil, masih remaja, jadi berawal dari diri sendiri, nggak usah dulu orang lain. Contohnya dari diri kita sendiri, kita bertanggung jawab akan perintah Tuhan. Contohnya kita tidak cakap kotor, kita sopan kepada orang tua kita menjalankan setiap perintah orang tua, kita rajin belajar, kita nggak melawan orang tua, dan kita selalu berdoa dan jujur. Itu aja dulu dari diri sendiri. Nah, itu yang bagi anak kecil boleh bagi diri sendiri dan tanggung remaja. Tapi dari sekarang kita juga harus belajar. Kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita ketika teman kita susah, kita boleh kuatkan dia. Ketika teman kita lagi butuh sesuatu, contohnya nih teman di kelas nih, teman kita nggak ada pulpen, kita ada 2 nih, kita kasih ke dia. Kita juga sudah menjadi berkat bagi dia. Karena dari kehidupan kita tercermin kita ini anak Tuhan, seperti itu. Karena kita melakukan hal yang baik. Abang yakin dan percaya kalian pasti semua tahu hal yang nggak baik dan hal yang baik di mata Tuhan, seperti itu. Nah, jadi dengan dari itu, dengan semua yang kita lakukan, pesan Tuhan tadi, sebelum Tuhan datang nih menjemput kita, sebelum Tuhan datang kedua kali, kita sudah bersiap-siap, kita sudah melakukan pesan dari Tuhan, sehingga kapanpun, dimanapun, saat apapun kita siap kalau Tuhan datang. Dan kita akan percaya kita ditempatkan di kerajaan sorga, ditempatkan di setiap orang yang percaya, karena kita sudah melakukan pesan Tuhan. Jadi dari sekarang kita belajar, kita dari diri kita sendiri, berawal dari keluarga kita. Mungkin saya ini ada saat teduh jam 5 kita bangun orang tua kita, ayo pak saat teduh, abang kita, bagi tetangga kita menjadi berkat, agar kita boleh menjadi terang garam bagi sekitar kita. Kita harus berubah, kita harus beda dari yang lain. Jadi Bang harap dari tema kita hari ini, dari ibadah kita hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Yesus pergi untuk kembali, kita bisa belajar dari sekarang, kita bisa bersiap-siap diri, kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, keluarga, teman-teman, di sekitar rumah kita, dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Dengan dari itu, kita akan layak masuk ke kerajaan sorga, karena kita sudah
menjalankan setiap pesan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti itu adik. Ya, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Abang harap semuanya kita sehat-sehat, semangat. Kita berdoa agar COVID-19 ini boleh cepat selesai dan adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dan jaga kebersihan. Ya, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar tadi Bapa. Biar apapun Tuhan yang kami dengar tadi, boleh kami mengerti dalam kehidupan kami, Roh Kudus beserta kami, sehingga boleh mengajari, firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjadi dampak yang baik, kami boleh menjadi teman garam bagi sekitar kami Bapa. Tema kami hari ini Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yesus pergi untuk kembali. Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan pesan kepada kami, biar Roh Kudus Tuhan beserta kami, mengajari kami, berikan kami kekuatan agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang Bapa, sehingga itu Tuhan kami boleh menjalankan segala perintah Tuhan, pesan Tuhan kepada kami boleh selalu siap siaga Bapa, sehingga tiba saatnya nanti Tuhan datang kepada kami boleh siap dan kami boleh masuk ke kerajaan surga. Untuk kami layak, Tuhan layakkan kami sebab Tuhan Roh Kudus Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala kehidupan kami ke tangan Tuhan. Kami serahkan juga sisa ibadah ini ke tangan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati, biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat setiap kami, anak KKR Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian pasu-pasu bas Tuhan nari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk memberi persembahan. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan dapat Engkau terima dan menjadi dupa harum bagimu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk menyerukan nama Yesus dengan mengangkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Maju
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang sertai sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali. Tuhan, kiranya wabah COVID ini dapat selesai, sehingga kami dapat kembali berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.